Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan harian firman Tuhan, edisi hari Sabtu tanggal 13 Januari tahun 2024. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan, kita boleh bertemu kembali di edisi tahun baru di hari yang ke-13 tahun 2024. Adapun firman Tuhan yang menjadi dasar pemberitaan firman Tuhan untuk kita pada saat ini adalah diambil dari kitab Perjanjian Lama, tepatnya dari kitab Hakim-Hakim pasal 2 ayat 17 hingga yang ke-23. Dan saya akan mengambil nas yang menjadi dasar pemberitaannya di ayat yang ke-18 hingga yang ke-19 yang demikian bunyinya. Setiap kali apabila Tuhan membangkitkan seorang hakim bagi mereka, maka Tuhan menyertai hakim itu dan menyelamatkan mereka dari tangan musuh mereka selama hakim itu hidup. Sebab Tuhan berbelas kasihan mendengar rintihan mereka karena orang-orang yang mendesak dan menindas mereka. Tetapi apabila hakim itu mati, kembalilah mereka berlaku jahat, lebih jahat dari nenek moyang mereka, dengan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya. Dalam hal apapun mereka tidak berhenti dengan perbuatan dan kelakuan mereka yang tegar. Adapun yang menjadi tema untuk renungan kita pada saat ini yaitu upah dari kesetiaan dan ketidaksetiaan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dua kata yang sama-sama mengandung konsekuensi jika kita melakukannya. Seperti yang terjadi dengan umat Israel, di mana bangsa ini kerap mendapat masalah akibat ketidakkonsekuen mereka terhadap pemimpin mereka dan kepada Allah. Sehingga sering bangsa ini mendapat teguran, penghukuman yang semata-mata dibuat Allah untuk menegur, mengingatkan, dan menyadarkan mereka. Namun pada kenyataannya bahwa apa yang dilakukan oleh Allah itu hanya berlaku sementara bagi umat Israel. Jadi artinya ketakutan mereka, kesadaran mereka hanya terbatas pada saat-saat tertentu saja. Misalnya dikatakan di sini di ayat yang ke-18, jikalau Allah mengangkat seorang hakim bagi mereka dan hakim ini hidup benar di hadapan Tuhan, maka otomatis pengasihan Allah berlaku bagi umat Israel dan umat Israel pun berlaku patuh dan mentaati Allah. Tetapi jikalau hakim yang diangkat ini meninggal atau mati, maka kembali lagi mereka kepada sifat dan tingkah laku mereka yang
jahat dan tidak benar di hadapan Allah. Bahkan dikatakan semakin tegar hati mereka memberontak terhadap Allah. Nah, jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, akibatnya tentu bangsa ini akan menerima konsekuensi dari apa yang sudah mereka perbuat, yaitu pemberontakan mereka terhadap Allah kerap membuat bangsa ini mendapat hukuman dari Allah. Dan kesetiaan, ketaatan, serta iman mereka yang sering berubah-ubah menjadi bumerang bagi mereka sendiri. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, ini juga berikan kita pembelajaran tentang bagaimana seharusnya kita sungguh-sungguh ketika kita mendapat teguran, ketika kita mendapat peringatan dari Allah supaya kita berbalik dari tingkah laku perbuatan-perbuatan kita yang tidak benar. Biarlah itu kita lakukan dengan sepenuh hati, dengan iman, sebab apa yang kita lakukan dengan setengah-setengah itu tidak akan membawa dampak yang baik. Kita pun akan menerima anugerah yang setengah-setengah. Tetapi kalau kita melakukan dengan sepenuh hati, dengan ketulusan, dengan kesetiaan, maka kita pun akan mendapat upah dari kesetiaan kita. Sebab apa yang dikatakan oleh Allah, apa yang dijanjikan oleh Allah itu akan berlaku jikalau kita betul-betul mentaati apa yang diperintahkannya. Artinya bahwa dalam hal ini kita jangan terlalu atau terlebih dahulu menuntut hak kita sebagai umat, meminta perlindungan dari Tuhan, tetapi kewajiban kita diabaikan. Artinya kita harus menyadari antara hak dan kewajiban harus kita seimbangkan, supaya dengan demikian saat kita berada dalam posisi di mana hak kita boleh diberi, maka kita akan menerimanya. Dan di saat kita juga akan menunaikan kewajiban kita, maka lakukanlah itu dengan taat dan takut akan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu. Kiranya melewati peringatan-peringatan-Mu dalam kehidupan kami boleh menjadikan pijakan yang kuat dan kokoh dalam kami melangkah, dalam kami memutuskan, dalam kami memilih hal yang terpenting dalam kehidupan kami. Kami juga tak lupa bersyukur atas penyertaan Tuhan, sehingga kami boleh diizinkan masuk meninggalkan tahun 2023 dan masuk di tahun 2024 di hari yang ke-13 pada saat ini. Terima kasih Bapa, semuanya itu atas kebaikan dan kemurahan-Mu. Kami percaya apa yang sudah Tuhan berikan kepada kami selama tahun 2023, kami juga akan menikmatinya di tahun 2024. Kami menyerahkan semua harapan dan keinginan kami. Kiranya Tuhan menyertai. Terima kasih untuk segala berkat-Mu dalam kehidupan kami, keluarga, pekerjaan, rumah tangga, anak-anak, sanak saudara, orang tua, dan juga sesama kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.